Ya, selamat pagi semuanya. Suara Bapak terdengar ya. Kalau masih kurang nanti keluar. Jadi hari ini Bapak dalam rangka PPD ya, ini untuk praktik lapangannya yaitu mengajar. Ya, pada sudah sini Bapak gunakan. Ya, di sini Bapak akan mengajar tentang sistem peredaran. Sebelumnya, yang nggak masuk berapa di sini tadi? 4 ya? Ada 4 ya? 4 yang nggak masuk, berarti yang masuk ada 32 ya? Oke, ada yang nggak masuk 4, yang masuk. Oke, ya nggak apa-apa lah, besok yang nggak masuk bisa kita. Nah, kira-kira nih, kalau kalian mendengar tentang, ya silakan. Kira-kira kalau kalian mendengarkan atau berpikiran tentang sistem peredaran darah itu, yang kalian bayangkan itu apa? Tuh, terus darah, nadi, peredaran. Kadang juga ada kelainan. Jadi tetangga Bapak ya, depan rumah kelas itu punya kelainan darah, dia kena leukemia. Ya, kanker darah. Jadi sudah di mana-mana, sampai rumah sakit Emmanuel juga, sampai di bor apa itu kayak tulangnya itu di injeksi susu dari orang tuanya, karena itu penyakit kalau udah kanker ya agak susah. Dan masih banyak lagi, stroke ya, terus penyakit darah tinggi, darah rendah, ses ya. Oke, itu tentang peredaran darah yang akan kita bahas pada hari ini. Yuk, kita lanjut. Nah, ini tentang kompetensi dasarnya ya, tentang menganalisis untuk struktur jaringan dan gangguan. Dan kita akan belajar lebih ke gangguannya nanti. Penyakitnya yang di darah itu apa saja ya, dan juga nanti ada lembar kerja LKPD nanti berkelompok ya, satu kelompok. Nah, ini tentang tadi. Yuk, ini perhatikan. Ada pemuka Bapak ini ya, walau agak ganteng tapi bikin terindu. Lah, mereknya udah. Oke, sistem peredaran darah dengan kehidupan sehari-hari. Aku nggak punya darah, nggak hidup. Darahmu kok merah karena apa? Hemoglobin. Ya, kenapa dari darah serangga nggak merah? Ya. Manfaatnya darah. Manfaat darah, kamu makan, masuk ke lambung, masuk ke usus. Usus harus ada berapa? Usus, jejunum, ilium 3, 12 jari kosong sama penyerapan. Nah, di situ di penyerapannya itu nanti darah yang mengangkut sari-sari makanan untuk ke seluruh tubuh, dikasih ke sel-sel itu sehingga sampai sekarang kamu hidup. Nah, salah satunya itu fungsi darah. Kedua, hemoglobin ngangkut oksigen ya, dari jantung ya ke bilik kiri, arteri masuk ke seluruh peredaran darah, vena masuk lagi ke serambi kanan ya. Nah, itu 2
stroke, yang banyak stroke nih, usia muda bahkan bisa stroke. Nah, yaitu ya, jantung koroner, ya, dan masih Kelainan apa? Kelainan mental. beda ini, ya, psikis sama jasmani. Namanya gila. Tuh, bukannya gila, nggak bisa napas mati. Kalau gila itu gangguan itu. Nah, oke, yuk masuk ke tujuan pembelajarannya. Nanti diharapkan kalian setelah belajar ini nanti bisa tentang membedakan yang benar yang bukan itu termasuk menganalisis kelainan gangguan peredaran darah serta mampu menyajikan ya karya tulis sederhana itu berarti ada presentasi kecil-kecilan nanti ya mungkin nggak semuanya nggak maju dipilih saja ya nanti kalau semuanya maju penuh di depan ya. Oke lanjut. Nah tentang pemahamannya ya, sehari-hari coba sambil bapak kenalan ya. Ratu gila ya. Oke di tempatmu kita kira-kira ada nggak orang yang mempunyai penyakit tentang darah? Ada darah tinggi apa juga ya benar ya. Nah, kalau tahu sendiri anak SD biasanya ya kalau sudah nonton tuh darah tinggi. Kalau yang cewek-cewek ini biasanya yang suka M ya 9 sekali itu anemia kadang-kadang ya. Kalau cowok bahaya kalau keluar darahnya sipilis ya. Jadi ini tentang kita lebih ke penyakitnya nanti ya, lebih ke penyakitnya. Nah kita lanjut. Nah ada tes ternyata. Soalnya cuma 5 menit aja selesai, hanya 5 menit ya. Coba ya kalian ambil pena ya. Nah bapak bagikan soal tes estafet ya. Ya seorang anak mengendarai sepeda tiba-tiba kucing lewat ya kaget jatuh luka darahnya ngocor itu penyakit apa? Sudah 5 menit masih ada waktu 3 menit lagi lah. Udah loh soalnya. It's time to have It's time to have 1 minute again. Sudah, ini kumpul yang sudah. Kasih dong. Ini lebih kita masalah sirkulasi awal dari biasanya disebabkan karena sumbatan
Penyakit ini sering dikaitkan dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan hipertensi atau tekanan darah tinggi sendiri merupakan keadaan di mana seseorang memiliki tekanan darah di atas 140/80. Namun bagaimana sih hipertensi atau tekanan darah tinggi tersebut bisa sampai menyebabkan suatu penyakit yang turut menyebabkan? Nah, mari kita lihat jauh lebih dalam dalam penyakitnya, terutama di budaya kita. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat di budaya kita yang diadili oleh darah yang setiap harinya mengalir di makanan jantung. Ada orang dengan hipertensi yang tinggi, ada yang sangat kuat, yang berapa kalian itu kalian darah tinggi jangan dikasih tahu. Kita bisa ambil contoh kita bisa lihat Kolesterol atau tekanan yang dialami oleh tubuh darah pada orang yang hipertensi menyebabkan terkelupasnya salah satu lapisan dari tubuh darah. karena tekanannya tinggi, suhu darahnya ada yang sobek. Termasuk lemak dalam bentuk kolesterol. Nah, apabila pembuluh darah kita rusak, tapi saja dari terbuka akibat darah, maka kolesterol yang terdapat dari darah kita bisa saja menempel di pembuluh darah. Kolesterolnya menempel ke pembuluh darah. Nah, lama-lama banyak penyakit. Sehingga terjadi masalah pada aliran darah, baik itu di otak, di jantung, ataupun di pembuluh darah yang lain. Jika hal ini terus Apa ini? maka darah dan juga membentuk kronis atau luka darah sehingga membuat secara total dari pembuluh darah tersebut. Nah, hal ini bisa Ya, dan masih banyak. Nah, ini Bapak ambil dari jurnal ya. Ini viral, ada seorang gadis kena stroke cuma gara-gara pakai earphone ya. Setelah dikaji, dibaca, ternyata bukan earphone yang membuat dia stroke, tetapi karena dia makanannya itu yang nggak sehat. Sebelahnya hari Pak ya. Yang berlemak. Nah, makan nanti kambing nanti sapi ya, yang berlemak. Setelah itu faktor genetik juga. Pertama nih, darah tinggi. Darah tinggi itu bisa faktor genetik. Dari darah tinggi bisa kena stroke. Rata-rata orang yang stroke itu kebanyakan darah tinggi. Kalau sudah mati setengah ini lama sembuhnya. Pak ini sebelah Pak ya? Hah? Sebelah. Iya. Nah, seterusnya sebelah lah rata-rata. Jadi kalau stroke sebelah itu cuma sebelah aja. Sini yang tidak sebelah, sini nggak bisa. Tapi lama kelamaan bisa sebelah ini cuma udah nggak kayak dulu lah. Nggak normal. Waktu kematian. Selain itu banyak sekali makanan, ya, terutama yang asin-asin, ya. Sebelah tuh Pak ya, sebelah ya Pak ya. Sebelah, Kalau tiap hari ini sebelah ya Pak. sebelah asin ya. Iya Pak, asli pedas. Ya kalau kalian normal nggak masalah. Kalau kalian berat 120/80 normal. Selain kolesterol, apa nih yang bisa menyebabkan stroke? Genetik Pak. Genetik, bener. Orang tuamu biasanya itu selain mewariskan hartanya, ada mewariskan penyakit darah tinggi, diabetes, jantung, pokoknya. Itu terutama darah tinggi. Hati-hati kalau sudah 190 ke atas bisa rentan banget. Soalnya apa? Bapaknya bapak itu pernah.
penyakit, kolesterolnya numpuk sehingga menyempit sehingga bisa. Kelompok sini makan makanan bersih, ya berdoa. Ya berdoa supaya dijauhkan dari penyakit. Jadi, emang udah kena? Ya kalau kemarin Bapak. Iya, sekarang ada sedikit LAI. Lembar belajar akhir. Ya, kalau nggak ada soal kayaknya kurang pas. Allah. Tenang aja, kalian kerjakan. Kalau nilainya bagus, Sebelumnya kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, di sini kita bakal bacain apa yang tadi kita diskusiin. Akan dibacain oleh teman saya. Bacakan. Asik. Oke, dipersilakan. Apa saja permasalahan yang Anda temukan setelah membaca artikel? Perempuan itu mengira ia terkena stroke karena sering menggunakan earphone. Padahal ia terkena stroke karena gaya hidup yang tidak sehat. Ya, lanjut. Apa saja gangguan-gangguan sistem peredaran darah pada manusia? Itu ada hipertensi, serangan jantung, stroke, Anemia ya. aneurisma, penyakit arteri dan gagal jantung. Oke, lanjut. Apakah earphone dapat memicu stroke? Tidak. Jelaskan apa saja penyebab stroke pada remaja? Yaitu gaya hidup tidak sehat, darah tinggi, cedera kepala dan genetik. Ya, lanjut. Mengapa kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyakit stroke? Karena terbentuknya plak pada dinding arteri yang menyebabkan banyak pembuluh darah. Ya, benar plak. Terus, kasih. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut? Yang pertama melakukan Yuk, mulai. Setelah membaca artikel tersebut, permasalahan yang saya temukan setelah membaca artikel itu adalah karena ia mengalami pengentalan darah. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem peredaran darah. Mana? Ini ya. Uraikan apa saja gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Tekanan darah tinggi, salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi. Kolesterol pembuluh darah, penyakit dan serangga akibat penumpukan plak, sarang jantung, trombosis vena dalam, ischemia, stroke, gagal jantung. Apakah earphone dapat memicu stroke? Tidak, karena dari serambikan berilmu bahasa Latin. Ya. Lanjut. Ada juga pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini berfungsi ya untuk mengalirkan darah. Salah satunya ada apa aja? Arteri. Ingat, ini yang penting nih. Arteri itu meninggalkan jantung, vena itu menuju jantung. Ini yang kalau kamu hafal dua ini aja. Ada yang kurang? Apa? Tapi nanti ya. Kurang darah. Kurang darah anemia. Sudah belum? Berdoa supaya ada yang nyantel lah. Ini suatu saat ini
mengajarkan ini kalian sedikit sudah paham. Jadi kesimpulannya yang pertama, ya, supaya kalian terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, dengan darah, olahragalah. Ya, siapa namanya ini? Nah, olahraga, ya. Takutnya apa? Diabetes. Hati-hati. Dilihat. Sini. Kalau ada yang hitam tapi bukan bolot, itu indikasi diabetes. Kalau yang lama gimana bang? Ya itu. Kedua, kurangi makan garam yang punya darah tinggi. Ya, makanan yang mengandung natrium. Golongan berapa natrium? Ini kelas 2 atau Delinya PKB CS. Oh itu. Natrium dikurangi supaya nggak terisi. Jangan sampai umur 30-an udah terus udah ampun. Janganlah. Lanjut. Supaya kalian nggak kena penyakit itu juga, makan makanan yang bergizi. Ya, pola hidupnya. Ya, lihat-lihat silsilahmu, bapakmu, mamamu ada yang darah tinggi nggak, bisa turun, hati-hati. Ada yang diabetes nggak, bisa turun. Terus gimana ya, kurangi. Diabetes kurangi gula, darah tinggi kurangi gula. Selesai. Ya, tuh. Oke. Apa lagi ya? Ya, kolesterol. Jadi kimia pernah belajar ikan jenuh tak jenuh? Jadi ya, minyak lemak itu ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Kalau jenuh, dia kalau sudah masa jenuhnya dia menggumpal. Kalau tak jenuh, walaupun dia tambahin terus minyaknya, dia tetap encer. Kolesterol ya. Jadi dia suatu saat bisa menggumpal di darah. Ya, menggumpal di darah, pembuluh darahmu mesti. Ada yang mau tanya lagi? Mumpung bapak di sini, yang cewek pak. Kalau orang muntah darah itu berapa? Muntah darah banyak penyebabnya. Penyakit dalam satu, paru-paru, lambung. Nah, kedua benturan. BAB berarti di daerah hidung anusmu itu kapilernya ada yang pecah itu. Kalau enggak ada yang kadang-kadang ya, bisa juga tergantung di situ. Ada lagi ya. Kopi itu mengandung kafein. Nah, kafein itu membuat kita semangat, ya. Tapi bisa membuat adrenalin, hormon udah belajar. Nah, adrenalin juga meningkat juga. Otomatis tekanan darah juga tambah meningkat. Tapi kalau misalnya ya, aneh kan tuh, karena kafein itu dia menyebabkan kecanduan. Kafein, nikotin, alkohol. Ada lagi? Ada lagi? Ya, sebelum waktunya kalian istirahat ya. Oke, karena memang sudah ada yang bertanya ya Mas dan Mas. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika ada kekurangan dari Bapak minta maaf. Jika ada kelebihannya ya boleh diingat. Ya mungkin
mungkin Bapak masih masuk ke sini 2 kali lagi. Oke Pak, oke Pak. Ya, nggak tahu nanti berbusen. Soalnya itu ya senang sih ya, biasanya anak kecil sekarang udah remaja ya. Tapi kecil-kecil di sana juga ya udah apa namanya, pengetahuan tentang yang ya laki-laki ini lah, apalagi pengetahuan tentang yang anak-anak ya tinggi juga. Iya, bahaya. Ya itu YouTube, internet, segala macam. Oke, ya sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih akan ketemu lagi, tapi ya nggak tahu kapan waktunya. Ya semoga kita semua sehat selalu lah. Ya sampai